Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan mengisahkan perjalanan baginda Rasulullah SAW ke kota Taif. Selama 9 tahun sejak masa kerasulan, baginda Nabi SAW telah berusaha menyampaikan ajaran Islam dan mengusahakan hidayah serta perbaikan kaum di Mekah. Namun, kebanyakan orang-orang Mekah selalu menyakiti, memperolok, dan berbuat semena-mena terhadap baginda Nabi SAW dan para sahabatnya. Kecuali sekelompok kecil orang yang sudah masuk Islam dan beberapa yang selalu membantu beliau walaupun belum masuk Islam. Paman baginda Nabi SAW yaitu Abu Thalib termasuk orang yang baik hati meskipun belum masuk Islam. Dia selalu membantu baginda Nabi SAW dalam segala bentuk. Pada tahun ke-10 kenabian, ketika Abu Thalib meninggal dunia, kaum kafir mendapat kesempatan untuk mencegah perkembangan Islam dan menyakiti kaum muslimin secara lebih leluasa. Baginda Rasulullah SAW pun pergi ke kota Taif yang dialami kabilah Tasqif yang berjumlah besar, dengan harapan apabila kabilah tersebut masuk Islam, kaum muslimin akan terbebas dari berbagai penderitaan dan Taif akan menjadi pondasi penyebar agama. Setibanya di kota Taif, baginda Nabi SAW langsung menemui 3 orang Taif. Baginda Nabi SAW langsung menemui 3 orang yang ditokohkan tersebut. Beliau berbicara dengan mereka, mengajak mereka kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agar mereka mau membantu baginda Nabi SAW. Akan tetapi mereka bukannya menerima ataupun paling tidak berlaku sopan kepada tamu yang baru datang, sebagaimana adat bangsa Arab yang terkenal dengan memuliakan tamu. Bahkan mereka tanpa basa-basi menyambut beliau dengan sikap dan akhlak yang buruk. Bahkan mereka pun tidak rela baginda Nabi SAW tinggal di situ. Padahal orang yang dianggap sebagai tokoh seharusnya berbicara dengan sopan dan berakhlak yang mulia. Salah seseorang di antara mereka berkata, "Oh, kamukah orang yang diutus oleh Allah sebagai nabi?" Yang kedua berkata, "Apakah Allah tidak menemukan selain kamu untuk diutus sebagai rasul?" Yang ketiga berkata, "Aku tidak mau berbicara dengan kamu. Sebab jika kamu memang seseorang nabi seperti pengakuanmu, lalu aku menolakmu, tentu aku tidak lepas dari musibah. Jika kamu pembohong, maka aku tidak mau berbicara dengan pembohong." Akan tetapi baginda Nabi SAW mempunyai hati yang begitu teguh laksana sebuah batu karang. Beliau tidak berputus asa dan terus berusaha untuk mendekati masyarakat umum. Tetapi tidak ada seseorang pun yang mau mendengarkan beliau. Jangankan menerima, bahkan mereka menghardinya. "Tinggalkanlah segera kota kami, pergilah kemana yang kamu sukai," kata orang-orang Taif. Ketika baginda Nabi SAW sudah tidak dapat mengharapkan mereka dan bersiap-siap untuk kembali, maka mereka menyuruh anak kota Taif mengikuti baginda Nabi SAW dari belakang. Mereka lalu mengganggu, mencaci, melempari baginda Nabi SAW sehingga kedua sandal beliau berlumuran darah. Dalam keadaan seperti itulah baginda Nabi SAW meninggalkan kota Taif.
Di tengah perjalanan, tak kala sudah merasa aman dari gangguan anak-anak nakal itu, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berdoa, Allah Subhanahu wa taala, penguasa seluruh alam, memperlihatkan keperkasaannya dan mengutus malaikat Jibril alaihissalam datang memberi salam kepada beliau dan berkata, Allah Subhanahu wa taala mendengar ucapanmu dan jawaban kaummu, dan dia mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung agar siap melaksanakan apapun perintahmu kepadanya. Malaikat menjaga gunung itu pun datang dan memberi salam kepadanya. Malaikat penjaga gunung itu pun datang memberi salam kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, apapun yang engkau perintahkan akan kulaksanakan. Bila engkau sukai, akan ku benturkan gunung-gunung yang ada di sekitar kota ini, sehingga siapa saja yang tinggal di antaranya akan hancur binasa. Ataupun hukuman yang tinggal atau apapun hukuman yang engkau inginkan. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersifat penyayang dan mulia menjawab, aku hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya saat ini mereka tidak menerima Islam, semoga kelak di antara keturunan mereka akan lahir orang-orang yang menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faidah, demikianlah akhlak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Kita mengakui sebagai pengikutnya, namun ketika sedikit kesulitan atau celaan menimpa kita, kita langsung marah, bahkan menuntut balas seumur hidup. Kezaliman dibalas dengan kezaliman, sambil kita terus mengakui sebagai umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun mengalami penderitaan dan kesusahan yang berat, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berdoa buruk dan tidak menuntut balasan. Ini saja kisah tentang Nabi Muhammad SAW pergi ke kota Taif. Semoga hikmahnya bisa diambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.